Halo semuanya, perkenalkan saya Aldila, mahasiswi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia, akan membawakan presentasi sebagai pemenuhan tugas abnormal psikologi. Dalam video ini, kita akan melakukan analisis mendalam terhadap sebuah kasus gangguan mental, yaitu gangguan somatisasi. Menggunakan 4 perspektif teori psikologi utama, tujuan dari video ini adalah untuk membandingkan bagaimana setiap teori menjelaskan gejala, etiologi, dan menawarkan implikasi terapeutik untuk kasus yang sama. Mari kita mulai. Kasus yang akan kita bahas adalah Nyonya W.O., seorang perempuan berusia 37 tahun, sudah menikah dengan 5 orang anak. Beliau datang ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohosodo untuk pertama kalinya dengan keluhan utama berdebar-debar. Keluhan ini dirasakan hampir sepanjang hari sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Rasa berdebar-debar ini disertai keringat dingin tanpa rasa mual ataupun muntah. Pasien juga mengalami sakit kepala, terasa berdenyut, dan berlangsung terus-menerus. Selain itu, Nyonya W.O. mengeluh nyeri tengkuk yang terasa seperti tertimpa beban berat, serta nyeri ulu hati. Menariknya, keluhan-keluhan ini baru berhenti ketika beliau tidur. Akhir-akhir ini, Nyonya W.O. juga sering merasa sesak nafas. Awal mula keluhan ini dirasakan sejak 5 tahun lalu setelah pasien mengalami keguguran janinnya yang berusia 1 minggu. Sejak saat itu, Nyonya W.O. merasa sulit tidur dan sulit makan, yang kemudian memicu nyeri ulu hati dan sesak nafas. Pasien juga sering merasa takut jika mendengar kabar kematian, suara ambulans, atau ketika akan memeriksakan diri ke dokter, dan mudah lelah. Nyonya W.O. memiliki riwayat berobat ke berbagai dokter spesialis seperti GEH, interna, saraf, dan jantung karena keluhan-keluhan yang dialami. Namun, hasil pemeriksaan selalu menyatakan tidak ada kelainan, dan Nyonya W.O. merasa tidak puas akan hasil pemeriksaan tersebut. Bahkan, terus berusaha mencari pengobatan karena merasa aktivitas sehari-harinya terganggu. Dari laporan psikiatrik ditemukan adanya hendaya ringan pada fungsi pekerjaan, sosial, dan waktu senggang Nyonya W.O. Hal ini menunjukkan bahwa gejala fisiknya telah berdampak signifikan pada kemampuan Nyonya W.O. untuk berfungsi dalam peranan sosial atau pekerjaan. Faktor stresopsikososial utama yang teridentifikasi adalah keguguran yang dialami sekitar 5 tahun yang lalu yang bertepatan dengan onset keluhan fisiknya. Pasien juga belum pernah berobat ke rumah sakit jiwa maupun ke psikiater sebelumnya. Pemeriksaan fisik dan neurologis pada Nyonya W.O. tidak menunjukkan adanya kelainan yang berarti. Ini memperkuat dugaan bahwa keluhan fisiknya tidak berasal dari kondisi medis organik, sehingga kemungkinan adanya gangguan mental organik dapat disingkirkan. Pada pemeriksaan status mental, Nyonya W.O. menunjukkan penampilan seorang perempuan usia 37 tahun, postur sedang, kulit sawo matang, dengan perawatan diri yang baik. Kesadarannya adalah kompos mentis, psikomotor tenang, pembicaraan spontan, lancar, intonasi biasa, dan sikap terhadap pemeriksa kooperatif. Mood pasien dilaporkan disforik meskipun afeknya, normotimia, dan empati dapat diraba-rasakan. Fungsi intelektual seperti konsentrasi, orientasi waktu, tempat, dan orang, daya ingat jangka panjang, sedang, pendek, dan segera, serta pikiran abstrak semuanya baik. Tidak ditemukan adanya gangguan persepsi seperti halusinasi atau ilusi. Proses berpikirnya cukup produktif, kontinuitas relevan dan koheren, dan tidak terdapat gangguan isi pikiran. Pengendalian impuls baik, dan uji daya nilai serta penilaian realitas juga baik. Pasien memiliki tilikan derajat 4 yang berarti dia menyadari bahwa dirinya sedang sakit dan memiliki motivasi yang sangat baik untuk mencari pengobatan gangguan yang dia alami dan ingin sembuh.
Berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan, Nyonya WO didiagnosis dengan gangguan somatisasi. Diagnosis ini ditegakkan berdasarkan kriteria PPDGJ-3, yaitu pertama, adanya banyak keluhan fisik yang bermacam-macam yang tidak dapat dijelaskan atas dasar adanya kelainan fisik yang sudah berlangsung setidaknya 2 tahun. Kedua, pasien tidak mau menerima nasihat atau penjelasan dari beberapa dokter bahwa tidak ada kelainan fisik yang dapat menjelaskan keluhannya. Ketiga, terdapat disabilitas dalam fungsinya di masyarakat dan keluarga yang berkaitan dengan sifat keluhan-keluhan dan dampak dari perilakunya. Keluhan yang dialami Nyonya WO ini cukup serius untuk menyebabkan penderitaan emosional yang bermakna dan mengganggu kemampuan sosialnya. Pada aksis 1, diagnosisnya adalah gangguan somatisasi. Ciri kepribadian pada aksis 2 tidak khas. Pada aksis 3, teridentifikasi gastroesophageal reflux disease atau GERD sebagai kondisi medis terkait yang mungkin diperparah oleh kecemasan. Aksis 4 menunjukkan stresor psikososial berupa keguguran. Pada aksis 5, GAF scale menunjukkan 76,1 menandakan beberapa gejala ringan dan disabilitas ringan, namun fungsi umum masih baik. Dari perspektif teori psikoanalitik yang dipelopori oleh Sigmund Freud, gejala somatisasi pada Nyonya WO dapat dipahami sebagai ekspresi konflik psikologis bawah sadar yang tidak terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan trauma atau emosi yang direpresi. Keguguran yang dialami Nyonya WO 5 tahun lalu mungkin menjadi pemicu utama. Dalam teori psikoanalitik, gejala fisik tanpa dasar medis yang adekuat seringkali merupakan mekanisme pertahanan psikologis yang disebut konversi, di mana sakit psikologis diubah menjadi sakit fisik. Hal ini terjadi karena kecemasan atau penderitaan emosional yang tidak dapat diterima secara sadar dialihkan ke tubuh. Nyonya WO mungkin memiliki konflik internal terkait kehilangan, kesedihan yang mendalam, atau bahkan rasa bersalah yang tidak dapat diungkapkan secara verbal atau diproses secara sadar setelah kegugurannya. Gejala fisiknya seperti berdebar-debar, nyeri ulu hati, atau sesak nafas bisa jadi merupakan simbol dari kecemasan yang terpendam atau konflik yang tidak terpecahkan. Misalnya, rasa takut akan kematian yang dia rasakan saat mendengar suara ambulans atau kabar kematian bisa jadi merupakan manifestasi kecemasan yang tidak tersalurkan. Tubuhnya menjadi wadah untuk mengekspresikan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh pikirannya secara sadar. Keengganan Nyonya WO untuk menerima hasil pemeriksaan medis yang normal juga dapat diinterpretasikan sebagai resistensi bawah sadar untuk menghadapi akar masalah psikologis yang sebenarnya. Menurut pendekatan kognitif perilaku atau CBT, gangguan somatisasi pada Nyonya WO dijelaskan melalui interaksi antara pikiran, perasaan, dan perilaku yang maladaptif. Pasien cenderung memiliki pola pikir irasional atau katastrofik terhadap sensasi tubuhnya. Misalnya, ketika ia merasakan sedikit berdebar-debar atau nyeri tengkuk, pikirannya langsung melompat pada kesimpulan bencana seperti, "Jantung saya terasa berdebar-debar, saya kira saya akan mati." Atau, "Ini adalah tanda penyakit serius yang belum ditemukan dokter." Pikiran-pikiran negatif dan katastrofik ini kemudian memicu peningkatan kecemasan dan respon fisik yang diperparah seperti peningkatan detak jantung atau sesak nafas yang kemudian diinterpretasikan ulang sebagai bukti adanya penyakit fisik. Perilaku mencari perhatian atau dokter shopping, sering berganti dokter, dan meminta pemeriksaan tambahan meskipun hasilnya normal, adalah upaya untuk mengurangi kecemasannya. Namun, sebenarnya justru memperkuat keyakinan irasionalnya bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya.
Pola ini menciptakan lingkaran setan di mana kecemasan memicu gejala fisik dan gejala fisik memperkuat keyakinan irasional yang pada gilirannya meningkatkan kecemasan dan perilaku pencarian medis yang tidak perlu. Dalam pandangan humanistik, khususnya teori Carl Rogers, fokus adalah pada potensi individu untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri. Gangguan somatisasi pada Nyonya W.O. dapat dilihat sebagai indikator ketidakselarasan atau incongruence antara self yang ideal dengan self yang nyata, atau adanya hambatan dalam aktualisasi diri. Gejala fisiknya mungkin merupakan manifestasi dari ketidakpuasan mendalam, perasaan tidak autentik, atau merupakan psikologis yang tidak terpenuhi yang belum disadari dan diakui oleh Nyonya W.O. Kemungkinan setelah keguguran, Nyonya W.O. merasa kehilangan kontrol makna dalam hidupnya atau merasa tidak mampu memenuhi perannya sebagai ibu yang sempurna, dan ini menciptakan ketidakselarasan antara bagaimana ia seharusnya berfungsi dan bagaimana sebenarnya merasa. Gejala somatiknya bisa menjadi bentuk komunikasi nonverbal dari penderitaan batin atau distres emosional yang belum dapat dia ekspresikan secara langsung. Pasien mengakui bahwa dirinya saat ini mengalami masalah dan tidak mau sakit-sakitan karena ia sangat sayang suami dan anak-anaknya, menunjukkan adanya keinginan untuk berfungsi optimal. Namun, ada penghalang emosional yang belum teratasi. Dari perspektif ini, penting untuk menciptakan lingkungan terapeutik yang mendukung, empati, dan tanpa syarat penerimaan agar Nyonya W.O. dapat mengeksplorasi perasaannya, menemukan kembali makna hidupnya, dan bergerak menuju aktualisasi diri yang lebih penuh. Pendekatan biologis menjelaskan gangguan somatisasi melalui kemungkinan disfungsi neurobiologis, genetik, atau fisiologis. Meskipun pemeriksaan fisik Nyonya W.O. tidak menunjukkan kelainan organik yang jelas, teori ini mengemukakan bahwa mungkin ada ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama serotonin yang berperan dalam persepsi nyeri, mood, dan tingkat kecemasan yang meningkat pada pasien. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya dasar neuropsikologis pada gangguan somatisasi seperti disfungsi atensi atau kognitif yang mengarah pada persepsi yang tidak tepat terhadap input somatosensorik. Ini bisa melibatkan penurunan metabolisme di lobus frontalis dan hemisfer non-dominan. Selain itu, disregulasi pada sistem sitokin, molekul pembawa pesan dalam sistem kekebalan yang berkomunikasi dengan sistem saraf, juga diduga berkontribusi pada gejala non-spesifik dari penyakit, khususnya infeksi seperti hipersomnia, anoreksia, kelelahan, depresi, yang mana beberapa gejala ini dialami oleh Nyonya W.O. Misalnya mudah lelah atau sulit tidur. Faktor genetik juga dipertimbangkan dan data menunjukkan bahwa gangguan somatisasi cenderung berjalan dalam keluarga dan insidennya bisa terjadi 10-20%. Saudara perempuan derajat pertama dari penderita. Meskipun efeknya terbatas, terdapat bukti komponen genetik yang mungkin menjelaskan kerentanan Nyonya W.O. terhadap kondisi ini. Mari kita tinjau kekuatan dan kelemahan masing-masing teori dalam menjelaskan kasus Nyonya W.O. Teori psikoanalitik. Kekuatannya menyoroti pentingnya pengalaman masa lalu, konflik bawah sadar, dan trauma seperti keguguran Nyonya W.O. dalam membentuk gejala saat ini, memberikan pemahaman mendalam tentang akar psikologis yang kompleks dan simbolisme di balik gejala fisik. Kelemahannya sulit diuji secara empiris karena fokus pada alam bawah sadar, dan terapi yang berbasis teori ini cenderung membutuhkan waktu yang sangat lama dan intensif. Kurang praktis untuk intervensi cepat pada gejala fisik yang mendesak.
Teori kognitif perilaku atau CBT, kekuatannya sangat efektif dan terstruktur dalam mengidentifikasi serta mengubah pola pikir dan perilaku maladaptif yang memperburuk somatisasi. Fokus pada gejala saat ini membuatnya lebih cepat memberikan perubahan nyata dalam mengurangi penderitaan pasien. Terapi ini direkomendasikan untuk Nyonya WO karena dapat membantunya mengganti pikiran irasional menjadi rasional. Kelemahannya, kadang kurang mendalami akar penyebab konflik emosional yang lebih dalam atau trauma masa lalu yang mungkin merupakan pemicu awal pola pikir maladaptif. Terlalu fokus pada gejala bisa mengabaikan konteks kehidupan pasien secara keseluruhan. Teori humanistik, kekuatannya menekankan pada pertumbuhan pribadi, potensi positif pasien, dan pentingnya hubungan terapeutik yang empatik dan tanpa syarat penerimaan, memberikan harapan dan fokus pada kapasitas Nyonya WO untuk tumbuh dan aktualisasi diri. Teori ini memandang pasien sebagai individu yang utuh, bukan hanya kumpulan gejala. Kelemahannya, konsep-konsepnya terkadang abstrak dan sulit diukur secara objektif. Mungkin kurang memberikan arahan spesifik dan terstruktur untuk penanganan gejala fisik yang akut atau sangat mengganggu. Teori biologis, kekuatannya memberikan dasar ilmiah yang kuat tentang peran faktor genetik neurokimia, misalnya neurotransmitter, dan fisiologis dalam gangguan mental. Dapat menjelaskan mengapa beberapa individu lebih rentan terhadap somatisasi dan membenarkan penggunaan farmakoterapi seperti fluoxetine dan alprazolam untuk Nyonya WO. Hasil pemeriksaan medis yang tidak menunjukkan kelainan fisik juga mendukung pendekatan ini, mencari penyebab pada tingkat biologis yang lebih halus. Kelemahannya cenderung mereduksi kompleksitas pengalaman manusia menjadi sekedar proses biologis yang bisa mengabaikan dimensi psikologis, sosial, dan makna personal dari gejala yang dialami pasien. Pendekatan ini mungkin kurang menekankan pada pentingnya perubahan gaya hidup atau strategi coping psikologis. Sebagai rangkuman, kasus Nyonya WO adalah contoh klasik gangguan somatisasi di mana keluhan fisik tanpa dasar menjadi jelas dipicu dan dipertahankan oleh faktor psikologis, terutama stresor keguguran. 4 teori psikologi menawarkan perspektif yang saling melengkapi. Teori psikoanalitik melihatnya sebagai konflik bawah sadar, teori kognitif perilaku fokus pada pikiran dan perilaku maladaptif, teori humanistik pada ketidakselarasan diri dan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan teori biologis pada predisposisi neurofisiologis. Melihat kompleksitas kasus Nyonya WO, penanganan yang paling efektif adalah pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai modalitas terapi. Farmakoterapi. Pemberian fluoxetine dan alprazolam direkomendasikan untuk mengatasi gejala kecemasan, sulit tidur, dan depresi yang menyertai serta ketidakseimbangan neurotransmitter. Namun, pengawasan ketat terhadap pemberian obat harus dilakukan karena pasien dengan gangguan somatisasi cenderung menggunakan obat-obatan berganti dan tidak rasional. Psikoterapi suportif dan kognitif perilaku atau CBT sangat dianjurkan. Psikoterapi suportif bertujuan memperkuat mekanisme pertahanan pasien terhadap kecemasannya dan memberikan kesempatan ventilasi. Terapi kognitif perilaku di sisi lain akan mengajak Nyonya WO untuk bersama-sama membentuk kembali pola perilaku dan mengganti pikiran yang tidak rasional menjadi rasional. Terapi relaksasi juga penting untuk mengatasi kecemasan sehari-hari pasien. Sosioterapi melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan seperti krusial, memberikan penjelasan kepada keluarga tentang gangguan yang dialami pasien akan menciptakan dukungan sosial dalam lingkungan yang kondusif, yang pada akhirnya akan membantu proses penyembuhan pasien dan keteraturan pengobatan.
Ditemukan adanya hendaya dalam bidang pekerjaan dan penggunaan waktu senggang sehingga sosioterapi juga akan membantu mengatasi ini. Pendekatan holistik penting bagi penanganan dilakukan oleh satu dokter secara konsisten. Hal ini berguna untuk membantu pasien mengerti secara jelas mengenai kondisinya, serta mencegah perilaku dokter shopping. Tujuannya bukan hanya menghilangkan gejala, tetapi juga membantu pasien berfungsi lebih baik dan menemukan makna dalam hidupnya.